Oke, ini ada dua soal tentang titik berat atau titik kesetimbangan dari suatu bangun homogen, baik itu segi 4 maupun segitiga ya. Jadi di sini kita akan menentukan titik beratnya di mana ya. Caranya, kita akan pakai rumus penjumlahan atau pengurangan dari bentuk bangunnya ya. Ini perhatikan ada dua soal, saya akan kerjakan dulu soal yang nomor 6 nih ya. Jadi kalau kalian pengen lihat pembahasan nomor 9-nya, dicepatkan saja videonya gitu ya. Oke, kita mulai dari soal nomor 6 dulu ya. Intinya itu rumusnya cuma ada dua. Rumusnya itu yang pertama itu bisa X sama dengan X1 dikalikan A1 ditambah X2 dikalikan A2 per A1 ditambah A2, atau bisa juga X sama dengan X1 dikalikan A1 dikurang X2 dikalikan A2 per A1 kurangi A2. Ini tergantung bentuknya tadi ya. Ini saya jelaskan dulu rumus dasarnya, kemudian Y nya X dan Y ya. Ini sama saja, ganti Y1 kalikan A1 tambah Y2 dikalikan A2 per A1 dikurangi A2 ditambah A1 tambah 2. Kemudian bisa Y sama dengan Y1 dikalikan A1 dikurang Y2 dikalikan A2 per A1 kurangi A2. Ini tergantung berapa jumlah bangun ya pada gambar yang kita peroleh, bidang yang kita peroleh ini. Bisa 2 gambar, jadi dia pakai X1, X2. Kalau ada 3 nanti X3, atau ada 4, X4, tergantung berapa jumlah bangun yang ada di gambar. Oke, kita mulai soal nomor 6 ya. Kalau nomor 9 lanjutkan saja videonya, dicepatkan gitu ya. Nomor 6 ini ada 2 bangun segi 4 ya. Nanti kita akan pecah. Oke, ini akan ambil yang ini aja. Nah, jadi ini ada 2 bangun yang bisa kita pecah. Yang pertama saya akan ambil bangun yang ini. Saya akan ambil bangun yang berwarna merah ini ya. Cara menentukan X1 dan X2 itu kita gambarkan saja titik setimbangannya. Titik setimbangannya berarti perpotongan diagonalnya. Perpotongan diagonalnya. Nah, berarti di sini tengah-tengahnya berarti 1, kemudian di sini tengah-tengahnya berarti 3 ya. Berarti nanti X1 itu sama dengan 1, kemudian Y1-nya sama dengan 3. Kemudian untuk luasnya A-nya itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya itu yang ini 2, lebarnya itu yang ini 6. Berarti nanti A1-nya sama dengan 2 dikalikan 6. Berarti A1-nya sama dengan 12. Selanjutnya kita tentukan yang bangun 2. Bangun 2 saya akan gambarkan pakai warna yang berbeda. Warna ungu ya. Ini di sini bangunnya. Perpotongan diagonalnya itu di sini. Nah, tengah-tengahnya ini tengah-tengah antara 2 dan 4. Berarti ini 3. Ya. Ingat, titik tengahnya berapa? Berarti nanti X2-nya itu 3. Y2-nya kita lihat dari sini. Ini tengah-tengahnya. Ini kan 2. Berarti ini cuma 1. Baru cari A2-nya. Panjang kali lebar. Panjangnya itu berarti yang ini 2. Lebarnya juga 2. Berarti A2-nya 2 kalikan 2. A2-nya sama dengan 4. Oke. Ini kita jumlahkan karena dia bangun yang ditambah. Yang semuanya panjang, persegi panjang tinggi, kemudian ditambah dengan persegi yang peta kecil ini. Oke. Kita masukkan ke rumus X sama dengan X1 dikalikan A1 ditambah X2 kalikan A2 dibagi A1 ditambah A2. Sebenarnya ini mudah saja ini. Berarti 1 kali 12 ditambah 3 kalikan 4 dibagi 12 ditambah 4.
Ini 12 ditambah 12 per 14, 16 berarti ya. 16 ya. Berarti sama dengan 24 per 16 dibagi 8. Berarti X-nya sama dengan 4 per dibagi 8 3 lah ya. Sorry 3 per 2 atau 1,5. Nah, ini X-nya. Kemudian kita cari Y-nya. Saya pindahkan dulu ke sini biar lebih mudah ngeliatnya. Nah, dan kita cari Y2 nya. Rumusnya sama, Y1 kalikan A1 tapi ya, ditambah Y2 kalikan A2. Oh sorry, bukan Y2 tapi Y doang, per A1 tambahkan A2. Berarti sama dengan 3 Y1 nya dikali dengan A1 nya 12 tambah Y1 nya 1, Y2 nya 1 dikalikan 4. Tadi Y1 ya, per 12 tambahkan 4. Ini 36 ditambah 4 dibagi dengan 16 ya. Tadi 16 kan bukan ya? Dibagi 16 ya. Dibagi 8 ya kan? Berarti ini 40 per 16. Kalau dibagi 4 berarti, atau dibagi 8. Nah, dibagi 8 berarti 5 per 2 ya. Y nya sama dengan 5 per 2 atau sama dengan 2,5. Jadi koordinat titik beratnya atau kesetimbangannya X, Y ya. Berarti sama dengan 1,5 dengan 2,5 atau berapa tadi? 3 per 2,5 per 2 gitu ya. Terserah mau pakai desimal atau pecahan. Silahkan pilih lah. Intinya kalian harus tahu rumusnya tadi ya. Ditambah saja. Kemudian cara menentukan titik beratnya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal nomor 9 nih. Nah, nomor 9 nanti pakai pengurangan dia sistemnya. Oke, pengurangan. Kita crop dulu deh. Ini kan bolong ya. Ini kan bolong nih. Bolong. Berarti dia tuh nanti pakai sistem pengurangan. Pengurangan dari segi 4 dan segi 3. Jadi gini. Segi 4 yang besar ya kan. Saya gambarkan segi 4 yang besar saja dulu. Sorry, nggak usah pakai warna kuning nih. Nih, segi 4 yang besar nih. Set 4 dan 6. Berarti titik tengahnya sini. Ini 3. Ini 2. Berarti kan X1 nya sama dengan 3, Y1 nya sama dengan 2. A1 nya panjang ke lebar. Ini 6, ini 4. 6 kali 4 berarti sama dengan 24. Berarti ini 24. Nah, oke ya. Nah, yang bolong itu yang segitiga. Perhatikan yang bolongnya ini posisinya di sini. Nah, ini agak ribet nih. Segitiga itu nanti koordinatnya, titik tengah beratnya itu seperti ini. Dia nanti sepertiga dari tingginya. Set. Nah, ini adalah sepertiga dari tinggi. Sepertiga kali tinggi. Tingginya kan dari sini ke sini. Nih tingginya. Tingginya itu sama dengan 3. Nah kan. Perhatikan. Tingginya itu 3. Berarti kalau ini sepertiga dari tinggi, berarti sepertiga kalikan 6. Berarti sama dengan 2 ya. Nah, berarti ini titik koordinat beratnya ini di sini. Nilainya 4. Karena dari sini ke sini itu 2.
Nah, ngerti tidak? Sorry, bukan 6. Sorry. Astagfirullah. Ini bukan 6 tingginya. Tingginya tadi 3 ya, ini ya, 3. Berarti ini 1. Nah, 1. Berarti ini karena ini 1, berarti ini 5. Karena ini 1. Ini kalau kalian bingung, kalian putar gambarnya. Berarti nanti ini tingginya kelihatan. Tingginya itu 1, maka dari sini ke sini kan 2. Ya. Dari sini ke sini 1. Maka totalnya dari alas ke sini itu 3 ya. Kemudian titik koordinat yang Y-nya ini sama 2. Ya. Jadi nanti berarti nanti ini X1 nya itu sama dengan 5. Satu lagi, X2 ya. X2 nya sama dengan 5, ini X nya, X2 nya ya, 5. Titik beratnya di sini ingat, karena dia sepertiga dari alasnya. Kemudian si Y2 nya sama dengan 2. Nah, ini segitiganya kalian putar. Kalau kalian bingung kan gini dia. Ini alasnya ini 4, tingginya tadi 3 kan. Ini kan alasnya nih. Alasnya 4, tingginya 3. A2 itu pakai rumus segitiga, setengah kali alas kali tinggi. Tinggi. Berarti setengah dikali 4 kalikan 3. Berarti A2 nya sama dengan, coret-coret dapatnya 2, berarti 6. Nah, dah. Ini kan bolong. Karena bolong nanti pakai pengurangan ya. Segi 4 yang besar dikurangi yang kecil, yang segitiga itu. Ini kita kelompokkan dulu deh. Ini dengan yang ini, copy dulu. Ya, A2 nya 6 kan. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus pengurangan. Berarti rumusnya adalah X sama dengan X1 dikalikan A1 dikurang X2 kalikan A2 per A1 kurangi A2. Berarti nanti X nya sama dengan X1 nya 3, A1 nya 24 dikurang X2 nya 5, A2 nya 6 per 24 kurangi 6. Berarti X nya sama dengan ini 72 ya, kurangi 30 per 18 ya kan. Berarti X nya sama dengan 42 ya, 42 dibagi 18. Kalau dikecilkan sama-sama dibagi 2 berarti 21/9 dibagi 3 berarti 7/3. Oke, 7/3. Oke. Oh, tadi saya lupa apply ini. Oke, jadi gini. Ini saya ulang ya. Rumusnya kan pakai Y1 dikalikan A1 per dikurang Y2 kalikan A2 per A1 kurangi A2 gitu ya. Jadi nanti kita masukkan lagi angkanya tadi, Y1 nya 2 kalikan 24 dikurang 2 dikalikan berapa tadi, 6 ya, per A1 nya 24 kurangi 6. Berarti ini kan 48 dikurangi 12 per 18. Berarti sama dengan 36 per 18. Berarti Y nya sama dengan 2. Nah, ya. Jadi koordinatnya itu nanti koordinat titik beratnya 7/3,2. Oke, ini saya kasih tips. Kalau
Y-nya sudah sama, maka Y hasil akhirnya juga sama. Nih, perhatikan nih. Y1, Y2-nya sama. Maka nilainya pas sama, 2 juga. Nah, jadi gitu. Jika Y1 sama dengan Y2, maka sama dengan Y. Atau A1, A1. X1 sama dengan X2, maka sama dengan X. Nah, jadi ini adalah apa namanya ya, tips ya. Kalau kalian melihat soal yang seperti ini, kalian tentukan X1 sama X2 nya sama, maka nilai X nya sama ya. Jadi seperti itu. Kalau dia ada 3 bangun, berarti 3 bangun sama ya, X1 sama dengan X2 sama dengan X3. Oke, semoga mudah dipahami dan dimengerti ya. Ini memang agak sulit untuk dicerna, memang materi yang titik berat yang segitiga ini, karena dia pengurangan yang bolong ya. Kalau yang dia penjumlahan sih mudah, kalau dia seperti ini bentuknya. Nah, ini mudah, ini tinggal dijumlah saja. Ini dengan yang ini jumlah. Nah, kalau ini dia pakai sistem pengurangan, emang agak ribet. Oke, sampai berjumpa di video-video selanjutnya lagi ya. Tetap semangat belajarnya. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke teman-temannya yang masih membingungkan dalam belajar fisika.